Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat-Nya di pagi hari ini supaya kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Izinkan saya Muhammad Kemal selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah dan mentor, yang kelima seminar hasil laporan, dan yang keenam penutup. Menginjak acara yang kedua yaitu berdoa untuk tamu undangan dan juga peserta. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Menginjak acara yang kedua yaitu menginjak acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirijen dipersilakan. Untuk peserta dan tamu undangan dimohon berdiri. Menginjak acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah SMP Negeri 25 dan sekaligus mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, Bapak Sutrisno Sarjana Komputer, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dan pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
di kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, alhamdulillah bisa bersama-sama membersamai acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti pada tema yang akan kita seminarkan bahwasannya pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini BKPSDM mempunyai sebuah program untuk P3K, ada masa orientasi untuk pengenalan etika, nilai dan etika di pemerintah Kota Surakarta. Harapannya Bapak Ibu pada orientasi ini P3K khususnya bisa mengetahui pada umumnya adalah visi-visi, misi dan sebagainya dari pemerintah Kota Surakarta, dan paling kecil, paling ujung yaitu mengetahui visi-misi dari sekolah, di mana visi-misi sekolah sendiri memang di breakdown dari visi pendidikan nasional ke visi kota, turun ke visi dinas pendidikan, dan yang terakhir di visi pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, P3K supaya bisa mengetahui kode etik apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan dari status P3K itu tadi. Oleh sebab itu BKPSDM mengangkat sebuah gagasan orientasi ini bertujuan kedepannya mempunyai P3K yang kualitas sesuai apa yang diharapkan dari pemerintah. Selanjutnya, terima kasih juga pada kelompok 2 orientasi di periode ini yang telah berjuang membuat sebuah gagasan atau membuat sebuah inovasi untuk sekolah. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi inovasi, apa yang menjadi paparan nanti di presentasi seminar ini bisa terwujud dan bisa terlaksana untuk perkembangan SMP Negeri 25 Kota Surakarta. Demikian sedikit sambutan, semoga acara seminar hari ini nanti berjalan lancar, dan sekaligus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta kelompok 2 ini saya letakkan di buka. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memijak acara yang kelima, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang akan dipimpin oleh moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Surakarta, sekaligus sebagai mentor pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta MOC seminar hasil, dan juga Bapak Ibu guru yang sebagai tamu undangan nih. Selamat pagi dan terima kasih atas kerawan panjenengan semuanya. Insya Allah saya selaku moderator Siska Aryono akan memandu acara untuk presentasi seminar hasil pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya adalah seminar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya adalah presentasi dari Bu Mutia. Monggo kepada Bu Mutia kami persilakan untuk ke depan untuk mempersiapkan diri presentasi di sesi berikutnya. Dan nanti kami mohonkan sekali lagi untuk Pak Kris untuk memberikan tanggapan kepada paparan beliau nanti seperti apa konsepnya, monggo diberikan tanggapan. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bu Mutia untuk nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, yang terhormat Bapak Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Surakarta, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah datang di acara seminar pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan seminar hasil laporan saya dalam acara orientasi P3K Angkatan Kedua tahun 2025 Pemerintah Kota Surakarta. Baik, izinkan saya menampilkan biodata diri saya. Jadi nama saya Mutia Nurul Kolbi, Sarjana Sains. Alamat saya di Triagan, RT 3 RW 4, Sukoharjo, Mojolaban. Kemudian unit kerja saya di SMP Negeri 25 Surakarta yang beralamatkan di Jalan Dr. Muwardi, nomor 36 Surakarta. Di sini saya akan memaparkan seminar saya yang berjudul Implementasi Discovery Learning untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik suatu ekosistem di kelas 7F SMP Negeri 25 Surakarta. Baik, laporan ini nanti akan terdiri dari 5 bab, di mana bab pertama itu berisi pendahuluan, bab kedua itu berisi nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, bab ketiga berisi nilai dan etika organisasi, bab keempat berisi rencana hasil P3K, dan bab terakhir berisi penutup. Untuk yang bab pertama berisi latar belakang, di mana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. P3K diharapkan melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, sehingga pemerintah mewajibkan instansi pemerintah menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Selanjutnya, tujuan dari dilaksanakan orientasi ini yang pertama, untuk membentuk moralitas yang tinggi, yang kedua, meningkatkan profesionalisme, yang ketiga, mengenalkan nilai-nilai fundamentalisme yang harus dipegang dan diterapkan oleh P3K. Yang keempat, mendorong refleksi diri terkait sikap dan perilaku sebagai pendidik. Selanjutnya untuk waktu dan tempat orientasi. Jadi waktu orientasi P3K itu dimulai pada tanggal 16 Mei 2025 yang diawali dengan pembukaan yang dilaksanakan oleh angkatan pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan oleh kegiatan orientasi yang dimulai pada tanggal 21 Mei sampai 25 Juni 2025. Untuk tempat pelaksanaannya di SMP Negeri 25 Surakarta. Baik, untuk bab yang kedua berisi visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, di mana visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi dari pemerintah Kota Surakarta sendiri, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Untuk misi yang keenam, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Untuk misi yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan aman antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.
Selanjutnya saya akan menyampaikan visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana visi tersebut berbunyi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan untuk misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, untuk misi dari unit kerja sendiri yaitu SMP Negeri 25 Surakarta, unggul dalam mutu, santun berperilaku, kompak berdaya. Sedangkan untuk misi dari SMP Negeri 25 Surakarta yang pertama, menyelenggarakan kegiatan sekolah yang mendorong terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, bermuatan literasi dan numerasi yang mengoptimalkan potensi siswa. Yang ketiga, memberikan bimbingan akhlak mulia dan bimbingan penyuluhan, disertai layanan terprogram dan insidental. Yang keempat, mewujudkan budaya hidup sehat dan peduli lingkungan pada kehidupan sosial warga sekolah. Yang kelima, melaksanakan pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional tenaga pendidik secara berkelanjutan. Yang keenam, memberikan layanan pendukung pendidikan yang humanis, informatif, dan solutif yang sesuai dengan program siaga pendidikan. Yang ketujuh, melakukan pengembangan sekolah yang melibatkan lembaga pendidikan dan non-kependidikan di luar sekolah. Nah, untuk identifikasi isu yang saya angkat dalam laporan ini, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Jadi di sini saya sebagai guru IPA, saya mengajarkan materi ekosistem. Nah, di sini materi ini tuh menuntut siswa untuk memahami perbedaan antara komponen biotik yaitu makhluk hidup dan komponen abiotik yaitu makhluk tak hidup. Namun, berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi pembelajaran pada sebelumnya, masih banyak siswa yang belum mampu mengidentifikasi kedua komponen tersebut dengan tepat. Nah, penyebab dari masalah tersebut itu yang pertama, dikarenakan pembelajaran itu masih dominan bersifat ceramah dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Nah, pendekatan pembelajarannya itu juga belum sepenuhnya konseptual dan kurang mendorong proses berpikir mandiri siswa. Dari latar belakang masalah tersebut, dampak yang diperlihatkan dari siswa itu yang pertama, pemahaman konsep itu menjadi dangkal sehingga berdampak pada kesulitan siswa dalam memahami materi ekologi secara lebih luas. Nah, selain itu, siswa juga menjadi kurang tertarik pada pembelajaran IPA karena merasa sulit untuk memahami materi. Nah, kesimpulan dari identifikasi isu yang saya angkat, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih melibatkan siswa secara aktif. Salah satunya melalui penerapan discovery learning, sehingga siswa dapat menemukan sendiri konsep biotik dan abiotik secara langsung dari pengalaman belajar mereka. Nah, di sini isu yang saya angkat itu yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep biotik dan abiotik karena metode pembelajaran yang kurang maksimal. Hingga saya bisa menentukan judul seminar saya, yaitu implementasi discovery learning untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik suatu ekosistem di kelas 7F SMP Negeri 25 Surakarta. Nah, untuk rencana kerja P3K di sini ada 3 bagian. Yang bagian pertama yaitu kegiatan, bagian kedua kontribusi terhadap visi, dan bagian ketiga yaitu hasil. Di sini kegiatan diawali dengan persepsi oleh guru, kemudian guru menjelaskan konsep awal mengenai materi ekosistem itu apa, kemudian guru mengarahkan siswa untuk melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekolah. Di sini saya melakukan pengamatan di Greenhouse SMP Negeri 25 Surakarta. Di sini siswa dapat melihat langsung mana komponen biotik dan mana komponen abiotik di lingkungan mereka. Nah, setelah itu siswa setelah mengidentifikasi, siswa mendokumentasikan
yang mereka observasi, kemudian mereka kembali ke kelas untuk diskusi dan memaparkan hasil dari pengamatan mereka. Nah, untuk kontribusi terhadap visinya yaitu pelayanan pendidikan yang bermutu, dan untuk hasil dari pengamatan tersebut, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam proses belajar, sehingga pemahaman mereka terhadap materi itu bisa menjadi lebih mendalam. Nah, di sini dokumentasi rencana kerja P3K saya ini diawali dengan memberikan persepsi di awal pembelajaran. Kemudian saya juga mengarahkan dan membimbing siswa untuk melakukan diskusi awal untuk menentukan siapa yang akan observasi dan siapa yang mengerjakan lembar kerja di kelas. Nah, di sini dokumentasi siswa melakukan pengamatan di greenhouse sekolah, dan di sebelahnya itu merupakan hasil pengamatan peserta didik. Di situ ada batu, ada ikan, ada udara, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari seminar hari ini, berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran dengan metode discovery learning, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode ini efektif dalam membantu siswa memahami konsep komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Melalui kegiatan pengamatan langsung, siswa dapat berpikir kritis, jadi siswa dapat menganalisis dan diskusi, sehingga siswa dapat menjadi lebih aktif, mampu berpikir kritis, serta dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Bu Mutia yang sudah memaparkan materinya dengan baik ya. Dan luar biasa sekali tadi pembelajarannya di alam ya, pakai greenhouse, dan semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya. Dan selanjutnya kami persilakan Pak Tris selaku mentor untuk memberikan tanggapan kepada Bu Mutia. Semoga Pak Tris. Jadi terima kasih Bu Mutia yang telah memaparkan hasil observasi. Bu Mutia mengangkat pendekatan discovery learning gitu ya. Saya kira juga terobosan yang bagus juga di sini. Dengan discovery learning maka siswa bisa mengungkapkan daya pikir atau penalaran kritis anak, sehingga dengan metode-metode dengan permasalahan yang ada itu anak-anak bisa mengungkapkan materi-materi yang dialami itu seperti apa itu. Jadi memang banyak pendekatan yang ada di pembelajaran, nanti bisa berkolaborasi. Kalau tadi Pak Wildan pendekatannya dengan lesson study itu hubungannya dengan antar pendidik, kalau ini lebih kalau Bu Mutia lebih ke peserta didik, bagaimana peserta didik itu bisa mengeksplor pikirannya sehingga bisa berdiskusi gitu ya, berdiskusi sesama siswa sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai itu. Yang pasti inovasi-inovasi sangat diharapkan dalam pembelajaran di SMP Negeri 25 Surakarta, baik itu metode, model, pendekatan dan sebagainya sangat diperlukan, karena pertama untuk mengantisipasi kejenuhan anak dalam belajar, itu salah satunya, sehingga dengan anak-anak tidak jenuh maka anak-anak itu akan semakin semangat untuk belajar atau untuk mengikuti pembelajaran, sehingga ketika anak-anak semangat dalam mengikuti pembelajaran, tujuan pembelajaran juga akan bisa tercapai. Bagus untuk inovasi pendekatannya, semoga bisa digali lagi pendekatan-pendekatan yang lain yang pastinya disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan masukan kepada Bu Mutia, dan semoga nanti menjadi catatan untuk kami untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dalam
proses belajar mengajar di sekolah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini dengan keterbatasan sarpras yang tersedia dikarenakan ada kendala teknis listrik mati lampu dan kita tetap bisa menjalankan presentasi Bu Mutia dengan baik. Kita beri aplaus untuk Bu Mutia. Baik, sekian tadi presentasi dari Bu Mutia dan demikian tadi pemaparan dari Bapak Ibu yang presentasi di pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih moderator. Acara demi acara sudah kita lewati. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri sampai selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian presentasi daripada seminar hasil laporan orientasi. Semoga membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Kemal Ibrahim Wibawa izin undur diri.